Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga masih semangat mengikuti pembelajaran kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks karya ilmiah. Pernah dengar teks karya ilmiah? Yaitu yang sebangsa makalah atau skripsi atau tesis gitu. Itu contoh-contoh karya ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang dituangkan melalui tulisan berdasarkan kepada tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, jenis-jenis karya ilmiah adalah yang pertama makalah, yang kedua artikel, yang ketiga skripsi. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang makalah, artikel, dan skripsi. Yang pertama makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris juga objektif dalam penyajiannya. Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar atau presentasi di depan kelas. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi kalau bikin skripsi itu kita mencari judul yang itu referensinya dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Oke. Unsur-unsur karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan atau penutup. Untuk bagian pendahuluan, biasanya menguraikan tentang latar belakang masalah yang isinya mengungkap alasan-alasan mengapa perlu dibahas masalah tersebut dan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka penulis makalah mengungkapkan atau merumuskan permasalahan yang akan dibahas, dan yang terakhir pada bagian pendahuluan itu diungkapkan tujuan dari pembahasan. Untuk bagian studi kepustakaan, penulis menguraikan tentang pengertian topik yang sedang dibahas menurut para ahli, hasil-hasil penelitian para ahli mengenai topik yang dibicarakan, dan merumuskan kerangka berpikir. Pada bagian pembahasan, penulis mengungkapkan pembahasan masalah sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan
pada bagian pendahuluan. Yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Penulis menyimpulkan secara singkat apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Nah, untuk makalah itu ya, jadi bagian terakhirnya itu terdapat daftar pustaka. Harus dilengkapi daftar pustaka karena di situ pastinya karena teori-teorinya bersifat teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka sumber-sumbernya itu pasti sudah jelas. Misalkan dari buku karangan siapa atau terbitan tahun berapa gitu. Nah, ini adalah contoh dari teks karya ilmiah ya. Nanti kalian boleh pause dulu sembari dibaca. Ini dari awal studi kepustakaannya. Tuh. Oke ya. Kita bahas. Dari latar belakang. Nah, di situ tertulis latar belakangnya itu yang pertama membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar. Yang kedua mempercepat waktu membaca. Yang ketiga memberikan wawasan secara luas tentang berbagai jenis kegiatan membaca. Yang keempat membiasakan siswa berpikir kritis terhadap bacaan yang dibaca. Nah, isi pokoknya itu kan mengajarkan membaca pemahaman kepada siswa. Nah, di bagian latar belakang itu yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya membaca pemahaman memiliki kedudukan yang sangat penting. Kenyataannya masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan membaca pemahaman secara memadai. Nah, itu isi pokok informasinya. Terus perumusan masalah. Jadi di situ, nah, ada di tujuan pembahasan masalah ini. Perumusan masalah untuk karya ilmiah mengajarkan membaca pemahaman kepada siswa itu bagaimanakah cara mengajarkan kemampuan membaca pemahaman kepada siswa SMU gitu. Dengan tujuan untuk perumusan masalah itu tadi loh, agar para guru memiliki alternatif gambaran cara mengajarkan kemampuan membaca pemahaman. Nah, di studi kepustakaan ini yang pertama, membaca pemahaman pada dasarnya adalah proses rekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks. Yang kedua, metode pengajaran antara lain yang pertama metode tata bahasa.
Yang kedua metode linguistik, yang ketiga metode elektik, yang keempat metode mimem, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerangka berpikir adalah membaca pemahaman merupakan kegiatan memahami isi bacaan, baik isi secara tersurat atau yang tertulis maupun tersirat. Nah, lanjut ke yang ketiga, pembahasan. Pengajaran membaca dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih bacaan yang sesuai dengan siswa SMU. Yang kedua, menyuruh siswa membaca teks dalam hati. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa berdasarkan aspek-aspek membaca pemahaman. Proses belajar mengajar dapat dilakukan berdasarkan teori behaviorisme sebagai berikut. Guru menyuruh murid membaca teks dalam hati. Guru menanyakan arti kata sukar dan ungkapan. Sukar itu sulit ya. Yang selanjutnya, guru menyiapkan kesimpulan isi setiap paragraf. Yang keempat, guru menyuruh murid menduga maksud penulis. Nah, itu adalah pendahuluan, perumusan masalah, tujuan, studi kepustakaan, dan pembahasan tentang karya ilmiah. Ini sampelnya ya. Nah, dalam merancang informasi teks karya ilmiah, yang pertama kita harus menentukan topik. Ketika kita akan membuat teks karya ilmiah, itu kita harus memilih topik yang menarik dan bermakna. Artinya, topik yang akan kita pilih harus menarik untuk dibaca dan didiskusikan, serta bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materi tentang topik yang akan kita tulis harus kita kuasai, mudah dicarikan datanya, dan mudah dikembangkan. Yang selanjutnya, dalam merancang informasi teks karya ilmiah, kita juga harus menyusun kerangka teks. Nah, contohnya seperti ini. Kerangka teks karya ilmiah. Yang pertama, topik meningkatkan minat baca siswa terhadap karya sastra Indonesia. Bagian A, pendahuluan. Isi yang pertama, latar belakang ruang lingkup. Isi yang kedua, perumusan masalah. Isi yang ketiga, tujuan. Lalu bagian B, kajian teori. Yang pertama, teori membaca. Yang kedua, teori tentang karya sastra Indonesia. Yang C, berisi pembahasan. Pembahasan tentang bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa terhadap karya sastra. Nah, selanjutnya yang terakhir D, kesimpulan dan saran. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana membuat teks karya ilmiah yang baik gitu ya. Nah, di sini kita juga
membahas tentang ciri kebahasaan teks karya ilmiah. Yang pertama, kalimatnya efektif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, akurat. Apa sih maksudnya kalimat yang efektif itu? Kalimat efektif maksudnya kalimat yang strukturnya disusun menurut pola yang benar sehingga mudah dipahami dengan cepat dan tepat. Jadi ketika kita mempresentasikan, kita harus memilih kalimat-kalimat yang itu mudah untuk dicerna audiens atau pendengar kita. Yang kedua, tidak ambigu. Bahasa yang digunakan dalam proposal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi harus jelas mau kemana tujuan dari proposal itu tadi, supaya tidak ada miskonsepsi tentang apa yang kita tulis gitu. Yang ketiga, akurat. Artinya bahasa yang digunakan dalam proposal tidak mengada-ngada, sesuai dengan fakta yang ada. Ya, terima kasih sudah mengikuti kelas online pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.